Perkenalkan, nama saya Aulia Vina Putri dengan NIM 23100033020012. Saya berasal dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Eka Sakti. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari pengawasan mutu agroindustri yang diasuh oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur I. Ketut Budaraga MSI. Di sini saya akan mempresentasikan ada 3 studi kasus, yaitu tentang konsep standarisasi dan standar mutu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus 1. Pengawasan mutu produk keripik pisang. Dalam kasus ini, usaha keripik pisang mendapat banyak sekali keluhan dari konsumen, yaitu ada warna produk yang tidak seragam, rasa terlalu yang berminyak, kemasan yang cepat bocor atau mudah bocor, serta kenyataan bahwa perusahaan belum memiliki standar mutu yang tertulis. Masalah yang terjadi justru terletak karena belum ada standar mutu yang tertulis dan baku. Seluruh kegiatan produksi hanya berjalan berdasarkan kebiasaan, tanpa ada aturan yang lebih jelas. Akibatnya, tidak ada acuan pasti mengenai jenis pisang, tingkat kematangan, maupun kualitas minyak yang dipakai. Di proses pengolahan seperti suhu dan lama penggorengan, serta cara meniriskan minyak pun berbeda-beda antar pekerja maupun setiap kali produksi. Belum ada pemeriksaan mutu sebelum proses produk dikemas, hingga pemilihan kemasan dan cara penyegalan pun belum teruji, sehingga mudah bocor dan merusak mutu pada produk. Untuk mengatasinya, perusahaan wajib menyusun standar mutu tertulis yang meliputi: yang pertama, standar bahan baku, menentukan jenis pisang yang tepat, tingkat kematangan yang seragam, ukuran potongan, serta syarat minyak goreng harus jernih, tidak berbau tengik, dan dibatasi berapa kali boleh dipakai secara berulang. Standar proses produksi, mengatur suhu penggorengan yang tetap, lamanya penggorengan, cara meniriskan minyak secara efektif, hingga cara mendinginkan produk sebelum dikemas. Standar produk akhir, menetapkan ciri fisik seperti warna cerah dan seragam, renyah, batas tertinggi kadar minyak, rasa yang khas dan tidak terlalu berminyak, kebiasaan kebersihan yang terjamin. Standar kemasan, menentukan jenis bahan kemasan yang kuat, kedap udara, kedap cahaya, serta ketentuan suhu dan tekanan saat menyegel, agar tidak bocor. Selain itu, perlu diterapkan beberapa langkah-langkah pengawasan mutu seperti memeriksa kualitas pisang dan minyak sebelum dipakai, mengawasi suhu, waktu dan cara penirisan selama proses berlangsung, memeriksa hasil akhir dari segi rupa, rasa, kekuatan kemasan, serta mencatat dan mengevaluasi hasil pengawasan secara rutin agar mutu terus diperbaiki. Berikutnya, studi kasus 2 tentang kontaminasi pada produk susu pasteurisasi. Di sini ditemukan bahwa susu pasteurisasi sudah rusak sebelum tanggal kadaluarsa, dan hasil uji menunjukkan adanya jumlah kuman yang sangat tinggi. Hal ini bisa terjadi karena beberapa penyebab seperti bahan baku susu segar sudah terkontaminasi sejak awal akibat memelihara ternak, kebersihan kandang atau cara memerah susu yang kurang bersih, proses pemanasan tidak tepat suhu sebelum mencapai standar atau waktunya terlalu singkat, sehingga kuman tidak mati sepenuhnya, kebersihan alat ruangan air yang dipakai maupun kebersihan diri pekerja kurang terjaga, serta setelah diproses susu kembali tercemari saat dikemas atau disimpan secara diangkut pada suhu yang tidak cukup dingin, sehingga sisa kuman masih bisa berkembang biak dengan cepat. Sebagai solusi harus diterapkan sistem standarisasi yang meliputi standar kebersihan dan sanitasi, aturan ketat mengenai kebersihan seluruh sarana, peralatan air bersih, bahan pembersih, hingga kesehatan para pekerja.
Selanjutnya, standar proses pemanasan. Menetapkan suhu dan lama pemanasan yang tepat dan terukur, agar benar-benar mematikan kuman yang berbahaya. Standar mutu mikrobiologi menentukan batas tertinggi jumlah kuman yang diperbolehkan, baik pada susu segar maupun susu yang sudah diolah. Standar penyimpanan dan pengiriman mewajibkan suhu tetap dingin di bawah 4 derajat Celcius, mulai dari gudang sampai ke tangan konsumen. Pengawasan mutu yang harus dilakukan yaitu memeriksa dan menguji mutu susu segar secara rutin, selalu mengukur serta mencatat suhu dan lama proses pemanasan, melakukan pemeriksaan laboratorium secara berkala terhadap hasil akhir, serta menerapkan sistem jaminan mutu seperti analisis bahaya dan pengendalian titik kritis, agar risiko pencemaran bisa dicegah sejak tahap paling awal. Studi kasus 3. Penolakan ekspor kopi. Perusahaan mengalami penolakan saat mengirimkan kopi bubuk ke luar negeri. Alasannya, kadar air terlalu tinggi dan kemasan belum memenuhi syarat yang berlaku di pasar internasional. Hal ini membuktikan betapa pentingnya penerapan standarisasi dalam perdagangan antar negara. Karena standarisasi diperlukan dapat memenuhi segala persyaratan mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan negara. Tanpa itu, barang pasti ditolak. Menjamin mutu tetap seragam di setiap pengiriman, sehingga pembeli merasa percaya, mencegah kerugian besar akibat biaya pengembalian atau pembuangan barang yang ditolak, serta menjaga nama baik perusahaan dan tentunya membuat produk lebih unggul dan mampu bersaing di pasar dunia. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam menentukan mutu. Yang pertama, kadar air harus rendah dan tetap, agar kopi tidak cepat berjamur, menggumpal atau berubah rasa selama pengiriman jarak yang jauh. Ciri fisik dan kimia seperti kehalusan butiran warna, bau, rasa, serta bebas dari kotoran benda-benda asing. Serta kemasannya harus kuat, tahan goncangan, yang kedap udara dan tahan lembab. Lengkap dengan tulisan dan keterangan sebagai ketentuan negara dari tujuan, serta terjaminnya keamanan, bebas dari sisa obat pengusir hama, logam berat maupun kuman berbahaya sesuai standar internasional. Untuk memperbaiki sistem mutu tentu ada beberapa langkah yang dapat diambil, yaitu menyusun standar mutu yang mengacu pada standar nasional Indonesia maupun standar internasional seperti ISO, memperbaiki cara pengolahan yang terutama saat pengeringan dan penggilingan sampai kadar air sesuai dengan batas yang sudah disyaratkan, mengganti atau memperbaiki mutu kemasan agar memenuhi syarat ekspor, serta cara penyegelannya lebih rapat dan aman, dan dapat melakukan pemeriksaan lengkap sebelum barang dikirim, melengkapi seluruh bukti pemesanan dan pemeriksaan sebagai syarat administrasi pengiriman untuk ke luar negeri. Baiklah, sampai di sini dulu presentasi saya. Kalau ada kata dan kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're